Kongres luar biasa Partai Gerindra yang dihadiri Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Presiden Joko Widodo memberi gambaran betapa Partai Gerindra sedang sangat mesra dengan kekuasaan pemerintahan Jokowi dan juga pengusung politik PDIP. Selain itu, Prabowo ingin memperlihatkan kepada publik bahwa dia dan partainya sekarang tidak memiliki gap politik dengan kekuasaan dan komponen politik manapun. Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno mengatakan KLB Partai Gerindra yang dihadiri Megawati dan Jokowi merupakan konsolidasi akbar yang dilakukan Prabowo membuka peluang koalisi dalam Pilpres 2024 mendatang. Tanda-tanda Gerindra dan PDIP akan menjalin koalisi hingga ke Pilpres 2024 sudah nampak setelah Pilpres 2019 silam. Di mana setelah itu ada momen-momen yang menyatukan keduanya, terlebih Prabowo ditarik masuk ke dalam Kabinet Indonesia Maju. Kemesraan PDIP dan Gerindra juga terlihat dalam momentum Pilkada 2020 kali ini dengan menjalin koalisi di berbagai daerah. Hal ini wajar terjadi karena PDIP sudah menganggap Gerindra bagian dari koalisi pemerintah, sebaliknya Gerindra menganggap PDIP sebagai mitra yang sangat strategis. Kemitraan kedua partai ini membuat kebijakan pemerintah pusat dan daerah berada dalam satu komando. Selain itu, arah kepemimpinan kedua partai dimaksud juga sama, yaitu lebih ke arah nasionalis. Namun skenario ini kemungkinan akan berubah ketika hasil Pilkada 2020 tidak mengembirakan. Sebab hasil Pilkada 2020 merupakan titik awal untuk melihat agenda politik yang akan dikerjakan pada pemilu 2024 nanti. Tim Liputan Berita 1 Jakarta. Pemirsa, membaca kemesraan Gerindra PDIP, itulah topik Morning Talk kita pagi ini, dan untuk membahasnya telah hadir di studio juru bicara Partai Gerindra Daniel Azhar Simanjuntak, dan juga akan bergabung bersama kami Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno. Kita sapa dulu Bang Daniel, selamat pagi. Selamat pagi Mas, Assalamualaikum. Oke Bang Daniel, ini kalau kita bicara mengenai kemesraan antara Gerindra dan juga PDIP, ceritanya akan panjang. Tapi kalau kita bahas sekarang, kita tahu bahwa saat ini Pak Prabowo berada di pemerintahan, begitu juga sebagai Menteri Pertahanan. Tapi apakah memang kemesraan ini sedang terjalin karena saat ini Pak Prabowo pun berada di pemerintahan, atau memang ada agenda politik ke depan yang akan dibangun antara Gerindra dan PDIP ya Bang Daniel? Mas, jadi basic value dari Partai Gerindra itu adalah termasuk dari apa yang sering disampaikan oleh Pak Prabowo, itu adalah bisa bekerja sama dengan semua pihak, dengan latar belakang politik apapun, jadi dengan ideologi apapun. Jadi Partai Gerindra adalah partai nasionalis yang terbuka, bisa bekerja sama dengan partai manapun. Kami tidak pernah mempunyai kebencian politik atau membatasi kerjasama politik dengan partai-partai tertentu. Jadi semua partai itu posisinya sama, sangat terbuka bekerja sama dengan Partai Gerindra, dan kader-kader Partai Gerindra terbiasa untuk bekerja sama dengan semua pihak, termasuk dengan PDI Perjuangan. Apalagi PDI Perjuangan memiliki platform yang hampir sama dengan Partai Gerindra, yaitu sama-sama partai nasionalis. Kemudian secara personal juga Pak Prabowo dan Ibu Megawati Soekarno Putri memiliki kedekatan yang sangat panjang, dan komunikasi adik kakak itu kan sering terjadi. Even ketika Pilpres yang lalu, Bu Megawati dan Pak Prabowo bisa tetap berkomunikasi dan bersilaturahim dengan baik. Dalam posisi ini Partai Gerindra, Pak Prabowo hanya ingin memberikan pembelajaran kepada semua pihak bahwasannya politik itu adalah kompetisi untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, dan ketika pertempuran politik dalam tanda kutip itu sudah berakhir, maka kita harus tetap bergotong royong, bekerja sama untuk membangun Indonesia yang lebih baik. Komitmen antara PDIP dan Gerindra seperti yang Bang Daniel sampaikan tadi sudah berbentuk apa? Apakah sudah ada komitmen politik begitu ke depannya antara Gerindra dan juga PDIP, Bang Daniel?
Pertama, komitmennya tentu bersama-sama kita ingin memastikan Indonesia itu tetap terjaga, Oke. Pancasila itu tetap dirawat dengan baik, nasionalisme NKRI itu menjadi bagian utama dari hidup dan kehidupan kita. Itu pertama. Oke. Kemudian kedua, tentu secara operasional Partai Gerindra, Pak Prabowo dalam hal ini punya komitmen untuk memastikan bagaimana kabinet Pak Jokowi ke depan itu bisa lebih baik dan kita bisa keluar dari krisis COVID-19 yang hari ini sedang melanda kita. Bagi Pak Prabowo dan Partai Gerindra berkomitmen dengan PDI Perjuangan, dengan partai-partai koalisi yang lain, bahkan dengan oposisi. Kita ingin memastikan ini momentum untuk bergotong royong, bukan lagi momentum untuk menebar permusuhan politik, mencari perbedaan politik. Ini momentum kita semuanya untuk membangun solidaritas kebangsaan, bahkan solidaritas global agar kita bisa keluar dari krisis COVID-19. Ketiga, Partai Gerindra secara operasional juga dengan Partai PDI Perjuangan banyak bekerja sama di pilkada-pilkada di seluruh Indonesia. Pun demikian dengan partai-partai yang lain. Jadi secara organisatoris Partai Gerindra tidak pernah membatasi dirinya untuk bekerja sama dengan partai manapun. Jadi di banyak tempat, misalnya di banyak daerah kita bekerja sama dengan PKS, bekerja sama dengan PDI Perjuangan, dengan Golkar, dengan P3, dengan semua partai. Jadi kita sangat terbuka dengan semua partai. Kita akan membahas agenda sampai ke Pilpres 2024 nanti, Bang Daniel. Tapi yang saya mau tahu dulu, ini banyak sekali yang menjadi menyoroti ya, pada saat KLB Gerindra, Partai Gerindra kemarin seperti memberikan panggung khusus begitu kepada Bu Megawati untuk memberikan sambutan. Apa sih pesan yang ingin disampaikan? Kenapa sampai diberikan panggung khusus begitu untuk memberikan sambutan di KLB Partai Gerindra, Bang Daniel? Ada dua hal ya. Hal pertama adalah Ibu Megawati salah satu pimpinan partai yang berpengalaman memimpin Partai PDI Perjuangan dalam jangka waktu yang panjang. Pak Bu Megawati berhasil menjaga stabilitas bahkan progresivitas PDI Perjuangan sehingga bisa menang pemilu berturut-turut. Nah, itu menjadi pembelajaran secara organisatoris, secara keparpolan bagi Partai Gerindra. Nah, kita ingin dengar dan ingin belajar terkait itu dari Ibu Megawati. Kemudian kedua, Ibu Megawati kan mantan Presiden Republik Indonesia yang punya pengalaman panjang juga memimpin pemerintahan dan itu perlu sharing dan kita perlu belajar banyak dari para senior. Jadi dua hal itu yang menjadi pertimbangan utama tentu mengapa Ibu Megawati kita minta, bahkan Pak Prabowo minta secara khusus untuk memberikan pandangan di Kongres Partai Gerindra beberapa hari yang lalu. Kalau ada yang menyimpulkan bahwa sambutan khusus dari Ibu Mega ini sebagai penegas bahwa ini merupakan peta politik juga menuju Pilpres 2024. Karena kalau kita bicara mantan presiden, ada Pak SBY juga, tapi tidak diberikan panggung khusus itu. Bagaimana menjawabnya Gerindra, Pak Bang Daniel? 2024 itu masih sangat panjang ya, bahkan politik Indonesia itu berubahnya per detik, per menit begitu. Jadi yang jelas tadi saya sebutkan Partai Gerindra terbuka dengan pihak manapun. Begitu, apalagi secara personal misalnya Bu Megawati, kalau Anda masih tanya misalnya tadi kenapa juga Ibu Megawati, secara personal kan Ibu Megawati dan Pak Prabowo juga punya kedekatan khusus, artinya adik kakak begitu yang banyak berkomunikasi secara politik dan juga secara pribadi. Jadi walaupun beberapa kali berbeda pandangan politik dan langkah politik, tetapi untuk kepentingan yang lebih besar Ibu Megawati dan Pak Prabowo bisa bersama-sama. Oke, koreksi kalau saya salah Bang Daniel. Dari DPC dan juga DPD Gerindra ini sudah kemarin juga mengatakan bahwa mendukung Pak Prabowo untuk
nyapres di 2024. Ini pertimbangannya apa? Kenapa kalau dikatakan saat ini pun tadi Anda mengatakan masih jauh, tapi kemarin pada saat KLB juga menyampaikan hal itu bahwa Partai Gerindra masih mendukung Pak Prabowo untuk menjadi capres di 2024. Betul, pada saat ini kan tokoh sentral dari Partai Gerindra masih Pak Prabowo. Kepercayaan yang diberikan oleh grassroots Partai Gerindra itu juga masih dialamatkan kepada Pak Prabowo. Kemudian wajar mereka juga punya harapan ke depan Pak Prabowo bersedia untuk menjadi calon presiden. Namun sampai dengan detik ini, kemarin juga ketika Kongres, Pak Prabowo tidak memberikan jawaban yang terang terkait dengan apakah beliau akan maju sebagai calon presiden atau tidak. Kalimat yang beliau gunakan adalah waktu masih sangat panjang dan beliau ingin memastikan beliau bisa berkontribusi lebih baik di pemerintahan Pak Jokowi pada saat ini, apalagi kita mengalami kondisi krisis wabah COVID-19. Fokus beliau pada saat ini hanya fokus pada memastikan tugas-tugas beliau sebagai Menteri Pertahanan itu bisa diselesaikan dengan baik, pertahanan Republik Indonesia bisa lebih baik 4 tahun ke depan. Fokus beliau itu. Dan terkait dengan capres, beliau belum sama sekali bicara spesifik terkait dengan itu, dan Pak Prabowo juga belum menjawab bersedia atau tidak bersedia. Oke, ini kalau memang saat ini Pak Prabowo sudah mengatakan juga pada saat KLB kemarin bahwa fokus saat ini adalah bekerja bersama pemerintah untuk menangani COVID. Tapi artinya ketika dari Partai Gerindra sendiri tegas mengatakan bahwa Pak Prabowo akan didukung lagi untuk nyapres di 2024, artinya Gerindra cukup optimis Pak Prabowo masih punya elektabilitas yang cukup tinggi karena nanti kemungkinan Bang Daniel lawan-lawannya akan lebih muda, begitu kan? Keputusan akhirnya tetap di di Pak Prabowo. Wajar tadi saya sebutkan kalau kemudian kader Partai Gerindra di bawah memiliki ekspektasi agar beliau maju kembali. Tentu keputusan secara pribadi itu masih ada di tangan Pak Prabowo, dan seperti Anda ketahui Pak Prabowo tentu punya banyak pertimbangan dan punya intuisi politik yang akan beliau pertimbangkan. Jadi sampai dengan detik ini bahkan saya sebagai juru bicara beliau di banyak kesempatan beliau tidak pernah bicara tentang pencapresan 2024. Hanya fokus karena kebetulan saya juga juru bicara beliau sebagai Menteri Pertahanan, kami hanya banyak bicara tentang penguatan pertahanan Republik Indonesia. Tapi memang saat ini kemungkinan terbesarnya yang mungkin ada di bayang-bayang dari Partai Gerindra sendiri yang paling ideal adalah ketika 2024 nanti akan bersama PDIP. Tadi saya sebutkan, Partai Gerindra adalah partai yang sangat terbuka untuk bekerja sama dengan pihak manapun. Kami tidak pernah memiliki batasan, bahkan merawat kebencian politik atau dendam politik kepada pihak tertentu atau partai tertentu. Yang jelas Pak Prabowo, Partai Gerindra terbuka bisa bekerja sama dengan partai manapun. Ya, saya belum bosan ini untuk mengaitkan Gerindra dan PDIP, Bang Daniel. Kalau sekarang di pemerintahan, sejauh ini kinerjanya seklop apa Gerindra di kementerian bersama dengan PDIP sebagai partai penguasa saat ini? Sederhana, Pak Prabowo saat ini adalah Menteri Pertahanan, Pak Edi Prabowo sebagai Menteri KKP, tentu sebagai tradisi dari Partai Gerindra dan apa yang sering juga disampaikan oleh Pak Prabowo, loyalitas itu adalah hal yang penting. Bagaimana beliau akan memastikan membantu pemerintahan Pak Jokowi dengan baik agar bisa keluar dari krisis ini.
Pun demikian dengan kerjasama dengan partai-partai koalisi lainnya yang memang sejak awal mendukung Pak Jokowi. Nah, jadi kita sangat terbuka untuk terus bekerja sama dan memastikan fokus kita hari ini membantu Pak Jokowi bersama dengan partai-partai yang lain agar bisa keluar dari krisis COVID-19 yang kita alami saat ini. Oke, masih ada beberapa pembahasan yang akan saya tanyakan ke Bang Daniel, tapi usai jeda, pemirsa tetaplah bersama kami.